Konnichiwa minasan. Perkenalkan nama saya Revi Francisca Simbolon dengan NIM 2412061012. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini yaitu perkembangan kebudayaan Jepang akibat pengaruh kebudayaan Tiongkok. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu transformasi Hanzi menjadi kanji dan kisah masuknya aksara Cina dan lahirnya sistem tulisan Jepang. Sistem penulisan Jepang terdiri dari 3 jenis huruf. Salah satunya yaitu kanji, yang terdiri dari ribuan karakter, masing-masing mewakili satu ide dan sebuah makna. Setiap karakter kanji dapat memiliki banyak cara baca, mulai dari 1 atau 2 sehingga banyak. Kanji tidak berasal dari Jepang, tetapi dari Cina. Karena kanji itu sendiri berarti karakter Cina, kan dan ji. Dalam bahasa Cina Mandarin, kata kanji diucapkan hanzi. Karena itu, kita bisa mendengar beberapa kemiripan antara bahasa Cina dan bahasa Jepang, termasuk bahasa Korea. Materi yang kita bahas yang pertama yaitu sejarah kanji. Kanji lahir sekitar 3.300 tahun yang lalu di Tiongkok. Pada masa dinasti Shang, yang juga dikenal sebagai dinasti Ye. Pada awalnya mereka sama sekali tidak terlihat seperti kanji yang kita kenal sekarang. Pembuatan kanji membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Kanji bahkan tidak dianggap sebagai sistem penulisan sampai dinasti Zhou dan benar-benar mulai menyebarkan ide tentang sistem penulisan ini. Pada periode waktu itu, orang sangat bergantung pada hujan jika mereka akan ingin bisa memanen tanaman dan makanan. Jadi mereka berusaha berkomunikasi kepada para dewa, dan untuk memenuhi jawaban para dewa, mereka akan membakar cangkang kura-kura dan tulang hewan, di mana mereka akan membaca retakan yang terbentuk dari proses pembakaran dan menafsirkannya untuk memprediksi periode hujan. Mereka akan menyalin bentuk retakan tersebut pada cangkang kura-kura yang tidak terbakar dan mencoba menemukan maknanya. Tulang dan cangkang yang menyimpan jawaban tersebut disebut tulang ramalan atau kokotsumochi dalam bahasa Jepang. Inilah sebabnya mengapa ditemukan banyak prasasti dengan aksara Cina yang ditulis di atas cangkang kura-kura di era itu. Pada gambar yang sudah tertera di samping saya, kenapa cangkang kura-kura yang digunakan sebagai media ramalan oleh orang Tiongkok kuno? Alasan utama yang pertama yaitu cangkang kura-kura dianggap suci dan simbol umur panjang. Dalam budaya Tiongkok kuno, kura-kura disebut sebagai simbol kebijaksanaan, umur panjang, dan hubungan dengan roh dunia. Yang kedua, mereka percaya kura-kura memiliki kemampuan untuk menyimpan jawaban para dewa. Oleh karena itu, cangkangnya dianggap media sempurna untuk berkomunikasi dengan leluhur dan dewa. Alasan utama yang kedua yaitu struktur cangkang yang mudah menghasilkan pola retakan yang bisa ditafsirkan. Cangkang memiliki tekstur keras tapi rapuh jika dipanaskan. Bila dibakar, muncul retakan alami. Retakan-retakan ini yang dianggap sebagai jawaban dewa atas pertanyaan oleh raja. Alasan utama yang ketiga yaitu kura-kura dianggap sebagai hewan kosmik atau representasi bumi dan langit. Dalam kepercayaan kosmologi Tiongkok kuno, punggung cangkang melambangkan langit, sedangkan bagian bawah cangkang melambangkan bumi. Jadi ramalan dilakukan seakan-akan membaca kehendak langit pada tubuh kura-kura tersebut. Bahasan yang kedua yaitu masuknya Hanzi ke Jepang dan perkembangan sistem tulisan Jepang. Sistem tulisan Jepang yang kita kenal sekarang, kanji, hiragana, dan katakana, merupakan hasil perjalanan panjang yang dimulai dari masuknya aksara Cina atau Hanzi ke wilayah Kepulauan Jepang. Sebelum mengenal tulisan, masyarakat Jepang menjalani kehidupan dengan tradisi lisan. Tidak ada dokumen, tidak ada catatan sejarah, dan tidak ada sistem administrasi tertulis. Seluruh pengetahuan disampaikan melalui cerita dari mulut ke mulut, melalui ritual kesukaan, dan mitologi yang hidup dalam ingatan para tetua. Perubahan besar terjadi ketika Jepang memulai hubungan dengan peradaban maju di semenanjung Korea dan Cina, yang telah memiliki budaya tulis ribuan tahun sebelumnya. Masuknya Hanzi merupakan titik balik besar dalam sejarah Jepang,
karena tulisan inilah yang menjadi fondasi peradaban Jepang selanjutnya. Yang pertama yaitu Jepang sebelum tulisan atau masa tradisi lisan. Sebelum abad keempat, Jepang tidak memiliki sistem aksara. Bahasa Jepang sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak ada bentuk huruf yang mampu merekamnya. Kondisi ini menyebabkan Jepang tidak memiliki catatan sejarah tertua yang ditulis oleh mereka sendiri. Informasi mengenai zaman kuno Jepang pada periode Jomon, Yayoi, dan Kufon hanya diketahui melalui arkeologi dan catatan negara tetangga seperti Cina. Pada masa itu, struktur masyarakat Jepang masih berbasis klan atau uji yang dipimpin kepala suku. Kepercayaan Shinto berkembang secara alami, menganggap gunung, sungai, pohon, dan fenomena alam seperti tempat bersemayamnya roh atau kami. Ritual dilakukan secara lisan tanpa teks tertulis. Ketidakhadiran tulisan juga memengaruhi fungsi pemerintahan karena hukum, batas wilayah, pajak, dan silsilah keluarga sepenuhnya bergantung pada ingatan manusia. Yang kedua, saluran masuknya Hanzi ke Jepang. Masuknya Hanzi bukan merupakan suatu peristiwa tunggal, melainkan proses panjang melalui beberapa jalur besar. Tiga jalur utama tersebut adalah diplomasi melalui kerajaan-kerajaan Korea, penyebaran agama Buddha, serta hubungan perdagangan dan militer dengan China. Yang pertama itu diplomasi Korea-Jepang. Kerajaan Baekje memiliki peranan terbesar dalam memperkenalkan budaya tulis Cina ke Jepang. Baekje mengirimkan cendekiawan, sarjana, ahli hukum, teknisi, dan arsitek ke Jepang. Para sarjana inilah yang pertama kali mengajarkan cara membaca dan menulis aksara Cina kepada bangsawan Jepang. Pemerintah di Jepang, khususnya klan Yamato, berusaha meniru sistem pemerintahan Cina yang dianggap lebih maju. Sehingga mereka sangat membutuhkan kemampuan membaca dokumen berbahasa Cina. Keduanya saling menguntungkan. Korea mendapatkan dukungan militer Jepang, sementara Jepang mendapatkan transfer teknologi peradaban. Yang kedua, maksudnya agama Buddha. Agama Buddha adalah salah satu saluran terpenting penyebar Hanzi. Para biksu Korea dan Cina membawa sutra kitab suci yang sepenuhnya ditulis dalam Hanzi. Sutra-sutra ini menjadi teks tertulis pertama yang dibaca oleh masyarakat Jepang. Dalam tradisi Buddha, Kigata menyalin sutra atau Shakyo dianggap sebagai latihan spiritual. Melalui aktivitas ini, biksu Buddha memperkenalkan teknik menulis, gaya kaligrafi, dan cara membaca aksara Cina kepada murid Jepang. Inilah awal berdirinya pusat pendidikan literasi, terutama di kuil-kuil. Yang ketiga, perdagangan dan kontak militer. Hubungan perdagangan Jepang dengan Cina juga membawa barang yang memiliki cap atau prasasti beraksara Hanzi. Selain itu, adanya komunikasi diplomatik seperti surat resmi dari Kaisar Cina kepada penguasa Jepang membuat Jepang harus belajar huruf Cina agar mampu membalasnya. Ketika bangsawan Jepang memiliki bahwa negara-negara kuat di Asia Timur menggunakan tulisan sebagai alat administrasi dan kekuasaan, mereka menyadari bahwa kemampuan menulis sangat penting dalam membangun negara yang modern. Tiga, dampak masuknya Hanzi bagi Jepang. Masuknya Hanzi membawa perubahan besar dalam struktur budaya, politik, dan pemerintahan Jepang. Yang pertama, administrasi dan pemerintahan. Dengan adanya tulisan, Jepang mulai mencetak pajak, undang-undang, peraturan kerajaan, silsilah keluarga, nama tanah, dan dokumen diplomatik. Banyak catatan pemerintah awal ditulis dalam bahasa Cina klasik atau Bungo, karena Jepang belum memiliki akses sendiri saat itu. Yang kedua, sistem kepercayaan dan sastra. Sutra Buddha yang diterjemahkan dan dibaca di Jepang menjadi awal munculnya budaya literasi. Biksu-biksu Jepang mulai menuliskan ajaran agama, catatan perjalanan, dan dokumen sejarah menggunakan bahasa Cina. Yang ketiga, teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain aksara, Jepang menerima teknologi besi,
teknik pertanian, arsitektur kuil, sistem kalender, serta ilmu astronomi dan kedokteran Cina. Yang keempat yaitu transformasi Hanzi menjadi Kanji. Ketika Hanzi digunakan untuk menulis bahasa Jepang, timbul banyak kesulitan karena bahasa Jepang berbeda jauh dari bahasa Cina. Namun, justru dari kesulitan inilah kreativitas Jepang muncul. Yang pertama, adaptasi makna dan bunyi. Orang Jepang menggunakan Hanzi dalam dua cara. Yang pertama yaitu onyomi, bacaan yang berasal dari bunyi Cina, kunyomi, bahasa bacaan asli Jepang yang melekat pada makna kanji. Contoh, yama, onyominya san, kunyominya yama. Hal ini membuat kanji Jepang memiliki banyak lebih cara baca daripada Hanzi Cina. Yang kedua, perubahan gaya tulisan. Seiring waktu, bentuk Hanzi yang digunakan di Jepang berubah mengikuti estetika lokal. Beberapa bentuk disederhanakan, garisnya dilunakkan atau dibuat lebih tegas, hingga lambat laun muncullah perbedaan antara Hanzi modern dan kanji Jepang. Yang kelima, dari Hanzi ke hiragana dan katakana. Karena Hanzi tidak cocok digunakan untuk menuliskan tata bahasa Jepang seperti partikel, konjungsi, dan akhiran kata kerja. Jepang menciptakan sistem tulisan pendukung. Yang pertama yaitu Mangyogana. Mangyogana adalah sistem penulisan yang meminjam Hanzi berdasarkan bunyinya saja tanpa memperhatikan makna. Digunakan dalam Manyusu, antologi puisi tertua Jepang. Manhyogana menjadi jembatan lahirnya aksara kana. Yang kedua, hiragana. Hiragana lahir dari bentuk kursiv Mayogana. Aksara ini memiliki garis lembut, digunakan terutama oleh wanita bangsawan pada periode Heian. Hiragana cocok untuk menuliskan kata-kata Jepang asli dan unsur tata bahasa. Yang ketiga, katakana. Katakana berasal dari potongan komponen Hanzi yang disederhanakan. Biksu Buddha menggunakan katakana untuk anotasi pada sutra. Kini katakana digunakan untuk kata serapan asing, istilah ilmiah, dan onomatope. Kesimpulannya, masuknya Hanzi ke Jepang bukan sekadar adopsi huruf asing, tetapi merupakan permulaan dari proses panjang transformasi budaya. Jepang pada awalnya tidak memiliki tulisan, namun memiliki kontak dengan Korea dan Cina serta penyebaran agama Buddha. Mereka memperoleh sistem aksara yang menjadi dasar perkembangan peradaban Jepang. Dari Hanzi, Jepang menciptakan kanji, kemudian mengembangkan hiragana dan katakana sebagai aksara fonetik yang lebih sesuai dengan struktur bahasa Jepang. Hasilnya adalah sistem tulisan unik yang memadukan logogram atau kanji dengan dua bentuk silabik atau hiragana dan katakana, menjadikannya salah satu sistem tulisan paling kompleks dan kaya dalam sejarah dunia.